Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Hidayati dengan NIM akhir 047. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi biologi umum dengan dosen pengampu Ibu Feni Widianti MPD. Nah, materi yang saya akan jelaskan ini tentang prinsip-prinsip genetika. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita harus mengetahui dulu apa itu genetika. Nah, genetika merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang menjelaskan persamaan serta perbedaan keturunan pada makhluk hidup. Adapun pengertian genetika yang lain yaitu suatu cabang ilmu biologi yang berurusan dengan hereditas, yaitu pewarisan sifat, dan juga variasi, yaitu pewarisan bentuk pada makhluk hidup. Materi genetik ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu ada kromosom, yang kedua ada gen, yang ketiga ada DNA dan RNA, yang keempat ada alel dan alel ganda. Untuk materi yang pertama itu ada kromosom. Nah, kromosom ini merupakan suatu padatan yang terbentuk lurus, panjang, yang terdapat di dalam nukleus. Nah, ini itu bentuknya seperti benang. Kromosom ini berasal dari bahasa Latin krom yang artinya warna dan juga soma yang artinya badan. Jadi, kromosom ini dapat diamati dengan mikroskop elektron. Kromosom ini mempunyai fungsi yaitu berperan dalam pemindahan sifat genetik pada makhluk hidup. Nah, untuk struktur kromosom ini ada 4, yaitu kromatid, sentromer, lengan pendek, dan juga lengan panjang. Tipe-tipe kromosom ini ada 2, yaitu autosom dan juga gonosom. Autosom itu merupakan kromosom biasa yang tidak dapat menentukan jenis kelamin. Sedangkan yang gonosom ini seks kromosom yang dapat menentukan jenis kelamin. Yang kedua itu ada gen. Nah, gen ini merupakan suatu unit molekul DNA dan RNA yang berupa untaian yang berisi informasi genetik yang terdiri dari asam-asam amino. Istilah gen ini ditemukan oleh Johansen pada tahun 1909 sebagai pengganti istilah determinan. Nah, gen ini berada di dalam kromosom berupa manik-manik. Manik-maniknya ini itu akan terus berada di sepanjang kromosom. Nah, letak gen pada sepasang kromosom ini disebut dengan lokus. Gen sendiri ini pun mempunyai beberapa sifat. Yang pertama itu sudah pasti memberi informasi genetik, dan yang kedua ini gen mempunyai fungsi dan tugas yang berbeda. Yang ketiga, dalam pembelahan mitosis dan meiosis ini dapat mengadakan duplikasi, dan yang keempat sebagai zarah dalam pembentukan kromosom. Fungsi dari gen sendiri pun berfungsi untuk pembentukan suatu karakter dalam tubuh, baik fisik maupun psikis. Yang ketiga itu ada DNA dan RNA. DNA dan RNA merupakan polimer linier yang tersusun atas subunit atau monomer nukleotida. Asam deoksiribonukleat atau DNA merupakan polimer yang tersusun atas molekul-molekul asam deoksiribonukleotida. Ada lagi asam ribonukleat atau RNA merupakan polimer yang tersusun atas molekul-molekul asam ribonukleotida. DNA dan RNA ini merupakan ada perbedaannya. Yang pertama itu jika kandungan gula dalam DNA ini berupa deoksiribosa, sedangkan pada RNA ini ribosa. Terus yang kedua ini letak DNA itu terdapat di dalam kromosom nukleus, sitoplasma, dan mitokondria. Sedangkan RNA ini terletak di nukleus, sitoplasma, kloroplas, dan juga mitokondria. Perbedaan yang ketiga itu jika dalam DNA ini mempunyai susunan bentuk yang tetap, sedangkan jika RNA ini mempunyai susunan bentuk yang tidak lengkap.
Untuk yang keempat itu ada alel dan alel ganda. Alel berasal dari kata alelon yang artinya bentuk lain. Alel merupakan sepasang gen yang terdapat di dalam lokus yang bertugas membawa suatu sifat atau karakter. Sedangkan alel ganda ini fenomena adanya dua atau lebih alel dalam suatu gen. Alel ganda ini dapat terjadi akibat mutasi atau perubahan pada struktur molekul DNA. Nah, jika ada dua atau lebih alel pada gen dan dalam populasi, maka akan terjadi alel ganda. Selanjutnya yaitu ada hukum Mendel. Mendel melakukan percobaan dengan menggunakan kacang arcis dengan tujuan untuk mengetahui sifat pada makhluk hidup. Beliau meninjau satu persatu kacang arcis dan juga dua kacang arcis sekaligus untuk mengetahui suatu sifat secara bersamaan. Nah, dari hasil penelitiannya tersebut, beliau mendapatkan dua hukum, yaitu hukum Mendel pertama dan hukum Mendel kedua. Hukum Mendel pertama itu tentang segregasi atau hukum pemisahan alel-alel dari gen secara berpasangan. Yang kedua itu hukum Mendel kedua tentang hukum pengelompokan gen secara bebas. Sintesis protein. Sintesis protein ini merupakan cara penyusunan senyawa protein dengan menggunakan rangkaian rantai polipeptida. Nah, ekskresi gen ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi ini terjadi di dalam inti sel dan translasi ini terjadi di dalam sitoplasma. Materi yang selanjutnya itu ada kode genetik. Nah, kode genetik merupakan cara pengkodean urutan nukleotida pada DNA atau RNA untuk menentukan urutan asam amino pada saat sintesis protein. Nah, kode genetik atau kodon ini bersifat degeneratif karena 18 dari 20 macam asam amino ini ditentukan lebih dari satu kodon yang disebut kodon sinonimus. Kodon sendiri itu dibedakan menjadi dua, yaitu kodon awal dan kodon akhir. Kodon awal merupakan kodon pertama yang diterjemahkan pada saat translasi atau yang disebut juga kodon inisiasi AUG yang menyandikan metionin. Sedangkan kodon akhir merupakan salah satu dari tiga kodon, yaitu UAG, UAA, atau UGA. Selanjutnya ini ada karakter dari kode genetik. Yang pertama itu fleksibilitas dalam nukleotida dari suatu kodon dapat menolong sekecil mungkin akibat adanya kesalahan. Terus yang kedua ini tidak ada tumpang tindih, artinya tiada ada satu bahasa tunggal pun yang dapat mengambil bagian dalam pembentukan lebih dari satu kodon. Yang ketiga ini kode genetik itu universal karena kode yang sama berlaku untuk semua macam makhluk hidup. Yang keempat, beberapa kodon dinamakan kodon nonsense, tak berarti karena kodon tidak merupakan kode untuk salah satu asam amino. Dan yang terakhir ini, kode genetik mempunyai dua arti, yaitu kodon yang sama dapat memperinci lebih dari satu asam amino. Selanjutnya ini ada interaksi gen. Interaksi gen merupakan penyimpangan semu terhadap hukum Mendel yang tidak melibatkan modifikasi nisbah fenotip, tetapi menimbulkan fenotip-fenotip yang merupakan hasil kerjasama atau interaksi dua pasang gen non-alelik. Kemudian di sini itu ada kelainan genetik. Nah, penyakit kelainan yang terdapat dalam gen dan kromosom ini ada 4. Yang pertama itu ada Down syndrome, adalah suatu kondisi keterbelakangan perkembangan fisik dan mental anak yang diakibatkan adanya abnormalitas perkembangan kromosom. Yang kedua ini ada anemia sel-sabit, merupakan kelainan darah yang menghambat pasokan oksigen tubuh. Yang ketiga ada Klinefelter syndrome, yaitu suatu kelainan genetik di mana laki-laki memiliki kromosom X tambahan. Yang kelima ini ada Turner syndrome, menyebabkan gadis kehilangan satu kromosom X yang membuatnya tidak akan pernah mengalami menstruasi. Sedangkan kelainan pada genetik ini
Ada beberapa, yaitu ada kelainan dominan autosomal, yaitu penderita mempunyai salah satu orang tua yang sakit, maka setengah anaknya akan terkena juga. Yang kedua ada kelainan resesif autosomal, yaitu penurunan resesif autosomal hanya dapat dilihat jika terdapat efek alel atau muatan alel pada kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya tidak dapat sehat tetapi membawa gen muatan dan dapat juga menderita penyakit tersebut. Biasanya orang tua tidak memiliki genotip homozigot. Yang ketiga ada kelainan intermedia atau disebut juga dominan tidak lengkap atau kodominan. Yang keempat ada kelainan terpaut kromosom seks terangkai seks parsial X dan Y, kelainan resesif terangkai X pada kromosom X. Selanjutnya yang terakhir ini ada fibrosis kristik, adalah penyakit multisistem dengan karakteristik produksi mukus lendir yang kental di paru-paru dan pankreas anak-anak. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.